Dulu aku dicampakkan karena miskin, setelah aku pulang dengan mobil mewah, mantan pacar dan mantan sahabatku menyesal, warga gempar. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Aku, Dinda, lahir dan besar di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa ini begitu sunyi, hanya dihidupkan oleh suara jangkrik di malam hari dan gemericik air sungai yang mengalir di tepi pematang sawah. Kami tidak memiliki kemewahan, bahkan untuk sekadar makan enak setiap hari pun, ibuku harus bekerja keras. Ayah telah lama pergi meninggalkan kami, bukan karena keinginan, tetapi karena takdir yang merenggut nyawanya lebih cepat dari yang seharusnya. Sejak saat itu, ibuku harus memikul beban hidup seorang diri. Ibuku adalah seorang buruh tani. Setiap pagi, sebelum matahari muncul di balik perbukitan, ia sudah berangkat ke sawah milik juragan desa. Aku sering melihatnya pulang dalam keadaan lelah, tangannya kasar karena terus-menerus bersentuhan dengan tanah dan air. Tapi, ia tak pernah mengeluh. Ia hanya tersenyum padaku setiap kali aku menanyakan apakah ia baik-baik saja. Hidup memang begini, Dinda, katanya suatu hari sambil mengelus kepalaku. Tidak ada yang mudah, tapi kita harus selalu bersyukur. Kata-kata itu begitu melekat dalam pikiranku, menjadi pegangan saat aku merasa hidup terlalu berat. Meskipun hidup sulit, aku tidak pernah merasa sendirian. Aku memiliki seorang sahabat, Nisa. Kami sudah berteman sejak kecil, tumbuh bersama di desa ini. Nisa adalah gadis yang ceria, selalu penuh semangat dan cerdas. Kami sering menghabiskan waktu di tepi sungai, mengobrol tentang mimpi-mimpi yang mungkin terasa terlalu besar bagi anak desa seperti kami. Aku ingin jadi guru, kata Nisa suatu kali sambil menggambar pola di tanah dengan ranting kecil. Aku tertawa kecil. Kamu memang pintar, pasti bisa. Ia menatapku balik. Kalau kamu? Aku terdiam sejenak. Aku tidak pernah benar-benar memikirkan apa yang kuinginkan dalam hidup. Bagiku, yang terpenting adalah bertahan. Tapi di lubuk hatiku, aku ingin lebih dari sekadar bertahan. Aku ingin hidup lebih baik, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk ibuku. Namun, segala sesuatu mulai berubah ketika aku bertemu dengan seorang pemuda bernama Ari. Ari bukanlah orang asli desa kami. Keluarganya pindah ke desa ini beberapa tahun lalu. Ayahnya memiliki usaha kecil, menjual hasil panen ke kota. Berbeda denganku yang hidup dalam keterbatasan, Ari memiliki kehidupan yang lebih baik. Rumahnya lebih besar, bajunya selalu tampak bersih dan rapi, dan ia memiliki sepeda motor, sesuatu yang hanya dimiliki segelintir orang di desa kami. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya. Bagiku, Ari adalah pemuda yang terlalu jauh dari duniaku. Tapi, entah bagaimana, takdir membuat kami semakin dekat. Pertama kali aku berbicara dengannya adalah saat aku sedang membantu ibuku di sawah. Aku tengah membawa seember air saat tiba-tiba kakiku tersandung akar pohon. Aku hampir jatuh, tapi tiba-tiba seseorang menangkap lenganku. Dinda, hati-hati, katanya. Aku menoleh dan melihat Ari berdiri di sana, tersenyum kecil. Aku merasakan wajahku memanas. Terima kasih, gumamku, buru-buru menarik lenganku dari genggamannya. Sejak hari itu, kami mulai sering bertemu. Awalnya, hanya sekadar saling menyapa saat berpapasan di jalan. Lama-kelamaan, ia mulai mengajakku mengobrol. Ari adalah orang yang menarik. Ia punya banyak impian, banyak hal yang ingin ia capai dalam hidup. Aku ingin keluar dari desa ini, katanya suatu malam saat kami duduk di tepi sungai. Aku ingin sukses, punya usaha sendiri, hidup lebih baik. Aku menatapnya dengan kagum. Semangatnya begitu besar, dan aku bisa merasakan ketulusannya dalam setiap kata yang ia ucapkan. Kalau kamu, Dinda? Apa impianmu? Aku menggigit bibir, merasa ragu. Aku ingin ibuku bahagia. Ari tersenyum. Itu impian yang baik. Dan aku yakin kamu bisa mewujudkannya. Malam itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda dalam diriku.
Seolah-olah untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai. Aku merasa ada seseorang yang melihatku lebih dari sekadar gadis miskin dari desa kecil ini. Dan tanpa kusadari, perasaanku terhadap Ari mulai tumbuh. Hubungan kami berjalan perlahan. Ari sering datang ke rumahku, mengobrol dengan ibuku, dan membantu pekerjaanku di rumah. Semua terasa begitu indah, begitu sempurna. Aku mulai berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa memiliki kebahagiaan seperti yang selama ini hanya ada dalam impianku. Tapi, aku lupa satu hal. Hidup tidak pernah berjalan sesuai keinginan kita. Aku tidak tahu bahwa kebahagiaan yang kurasakan itu hanyalah awal dari luka yang akan menghancurkanku. Ari adalah seseorang yang penuh ambisi. Aku menyadari itu sejak pertama kali kami mulai dekat. Dia tidak pernah puas dengan kehidupannya di desa. Baginya, tinggal di tempat kecil seperti ini hanya akan menghambat impiannya. Dia selalu berbicara tentang bagaimana ia ingin pergi ke kota, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan memiliki kehidupan yang layak. Aku tidak mau selamanya tinggal di desa ini, Dinda, katanya suatu sore ketika kami duduk di bawah pohon rindang di tepi sawah. Langit senja berwarna jingga, memantulkan cahaya ke permukaan air sungai yang mengalir tenang. Aku ingin sukses. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa lebih dari sekadar anak petani. Aku mendengarkannya dengan saksama, merasa terpesona oleh semangatnya. Ari tidak seperti pemuda lain di desa kami yang menerima hidup apa adanya. Dia berani bermimpi besar, dan aku mengagumi itu. Namun, di lubuk hatiku, ada ketakutan yang tumbuh pelan-pelan. Bagaimana jika suatu hari nanti, aku tidak bisa mengimbangi mimpinya? Aku hanyalah Dinda, gadis sederhana dari keluarga miskin yang bahkan untuk makan sehari-hari pun harus berhitung. Aku tidak punya pendidikan tinggi, tidak punya keterampilan istimewa. Aku takut, suatu saat Ari akan menyadari bahwa aku bukan bagian dari masa depan yang ia impikan. Namun, setiap kali aku mengungkapkan ketakutanku, Ari selalu meyakinkanku. Yang penting kita saling mencintai, Dinda, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku tidak peduli seberapa miskinnya kamu. Aku hanya ingin bersamamu. Kata-katanya adalah api yang menghangatkan hatiku. Aku ingin percaya bahwa itu benar. Aku ingin percaya bahwa cinta kami cukup untuk menghadapi apapun. Tapi, perlahan-lahan, kenyataan mulai menunjukkan wajahnya. Ari mulai berubah. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikannya. Aku mengira ia hanya sibuk, karena belakangan ini ia sering ke kota dengan alasan mencari peluang pekerjaan. Namun, seiring waktu, aku mulai merasa bahwa sesuatu tidak benar. Pesan-pesan dariku mulai sering diabaikan. Jika dulu Ari selalu menyempatkan waktu untuk bertemu, kini ia sering kali beralasan lelah atau sibuk setiap kali aku mengajaknya bertemu. Aku mencoba mengerti. Aku tahu dia punya ambisi besar, dan aku tidak ingin menjadi penghalang baginya. Namun, ada momen-momen kecil yang membuat hatiku mulai ragu. Suatu hari, ketika kami akhirnya bisa bertemu, aku melihatnya tampak jauh berbeda. Ia mengenakan kemeja bagus, celana yang tampak mahal, dan sepatu yang jelas bukan sesuatu yang biasa dipakai oleh pemuda desa sepertinya. "Kamu dapat dari mana pakaian sebagus itu?" tanyaku, mencoba terdengar santai meski ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Ari tersenyum tipis. "Dari temanku di kota. Mereka bilang aku harus mulai berpakaian lebih rapi kalau mau sukses." Aku mengangguk, mencoba menerima jawabannya. Tapi, sejak saat itu, aku mulai memperhatikan perubahan lain dalam dirinya. Caranya berbicara menjadi berbeda, seolah ia mulai merasa lebih unggul dari orang-orang di sekitarnya. Ia mulai sering berbicara tentang teman-teman barunya di kota, tentang betapa berbedanya kehidupan di sana dibandingkan dengan di desa kami yang sederhana. "Aku tidak bisa selamanya di sini, Dinda," katanya suatu malam saat kami duduk di depan rumahku. Ibuku sudah tidur, hanya ada suara jangkrik menemani percakapan kami. "Aku tahu," jawabku pelan. "Aku tidak ingin menahan Ari. Aku ingin mendukungnya, tapi aku juga tidak bisa menutupi kegelisahanku." Ari menghela napas panjang. "Aku ingin kamu ikut denganku suatu hari nanti. Aku ingin kita hidup lebih baik bersama. Aku ingin percaya padanya.
Aku ingin percaya bahwa kami akan tetap bersama, tidak peduli seberapa besar perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Namun, jauh di dalam hatiku, ada suara kecil yang mulai berbisik, apakah aku benar-benar bagian dari rencananya? Hari demi hari, aku semakin merasa bahwa jarak di antara kami semakin lebar. Aku masih berada di desa, menjalani hidup yang sama setiap harinya, membantu ibuku menjahit, sesekali bekerja di ladang untuk mendapatkan uang tambahan. Sementara itu, Ari semakin sering pergi ke kota, semakin jarang membalas pesanku, semakin jarang mencari keberadaanku. Aku mencoba mengabaikan rasa gelisah yang terus tumbuh di dalam hatiku. Aku mencoba percaya pada janji-janji Ari. Tapi, jauh di lubuk hatiku, aku mulai menyadari bahwa mungkin aku sedang menggenggam sesuatu yang perlahan-lahan menghilang dari genggamanku. Dan aku tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa pengkhianatan bisa datang dari dua orang yang paling kupercayai. Ari, lelaki yang selama ini kupikir mencintaiku, dan Nisa, sahabatku sejak kecil yang selalu ada dalam suka dan duka. Jika saja ada yang memberitahuku sebelumnya, aku pasti akan menertawakannya dan menganggap itu lelucon kejam. Tapi malam itu, semuanya berubah. Hari itu, hujan turun dengan derasnya. Aku baru saja selesai membantu ibuku mengantarkan pesanan jahitan ke rumah Nisa. Hujan belum reda sedikit pun, dan aku memutuskan untuk menunggu sebentar di rumah Nisa. Tapi saat Nisa pergi mengambilkan minum untukku, aku melihat sesuatu yang tak biasa. Ponsel Nisa tergeletak di meja ruang tamu rumahnya. Aku tidak berniat menyentuhnya, tapi layar ponsel itu masih menyala, menampilkan ruang pesan dari seseorang yang tidak asing bagiku. Ari, aku rindu kamu, sayang. Kapan kita bisa bertemu lagi? Tanganku tiba-tiba menjadi dingin. Jantungku berdetak lebih kencang. Aku menatap layar ponsel itu, berharap aku hanya salah lihat, berharap itu hanya pesan dari seseorang yang kebetulan juga bernama Ari. Tapi kemudian aku melihat balasan dari Nisa. Nisa, besok malam seperti biasa. Jangan sampai ketahuan Dinda. Tubuhku terasa membeku. Sejenak, aku merasa tidak bisa bernapas. Aku membaca ulang pesan-pesan itu, berharap ada kesalahan, berharap aku hanya salah paham. Tapi tidak. Itu nyata. Itu adalah percakapan antara sahabatku dan lelaki yang selama ini ku cintai. Tanganku gemetar saat aku menggenggam ponsel itu. Aku ingin membuangnya, ingin menghancurkannya, tapi lebih dari itu, aku ingin tahu lebih banyak. Dengan tangan yang masih bergetar, aku membuka pesan-pesan mereka sebelumnya. Dan di sanalah kenyataan pahit itu terpampang dengan jelas. Percakapan mereka sudah berlangsung berbulan-bulan. Mereka bukan hanya sekadar dekat, mereka telah menjalin hubungan di belakangku. Ari yang selama ini mengatakan bahwa dia sibuk, ternyata menghabiskan waktunya dengan Nisa. Mereka bertemu diam-diam, berbagi momen-momen yang seharusnya menjadi milikku. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kubendung. Aku ingin menyangkal semua ini, ingin percaya bahwa ini hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir begitu aku bangun. Tapi ini nyata. Ini terjadi. Aku bergegas untuk segera pulang berhubung hujan sudah reda. Aku buru-buru pamit kepada Nisa berharap bahwa ia tak tahu kalau aku membaca pesannya. Aku terlalu hancur untuk sekadar bertanya, apa hubungan kalian? Aku memutuskan untuk pulang dan mengumpulkan keberanian untuk bertanya padanya esok hari. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di tempat tidur, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang kacau. Bagaimana mungkin Nisa melakukan ini padaku? Bagaimana mungkin Ari, yang selalu mengatakan bahwa aku adalah satu-satunya orang yang ia cintai, justru berselingkuh dengan sahabatku sendiri? Aku merasa bodoh. Aku merasa dikhianati dalam cara yang paling menyakitkan. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menangis sekencang-kencangnya. Tapi di saat yang sama, aku merasa hampa. Seolah semua rasa sakit ini terlalu besar untuk bisa kuluapkan. Esok paginya, aku menemui Nisa. Aku ingin mendengar langsung dari mulutnya, ingin melihat bagaimana dia akan menjelaskan semua ini padaku. Aku menemuinya di depan rumahnya. Dia tampak terkejut melihatku datang begitu pagi. Dinda? Ada apa pagi-pagi sekali? Tanyanya dengan nada yang terdengar biasa saja. Aku menatapnya tajam.
Sejak kapan, Nisa? Kamu berhubungan dengan Ari? Suaraku bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan emosi yang hampir meledak. Nisa terkejut, tidak langsung menjawab. Dia menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat. Tapi aku tidak butuh kata-kata yang dibuat-buat. Aku butuh kejujuran. Dinda, aku. Dia akhirnya membuka suara, tapi tidak ada penyesalan di wajahnya. Hanya ada kebingungan, seolah dia sendiri tidak yakin dengan apa yang ingin dia katakan. Aku mengepalkan tangan. Sejak kapan kau menjalin hubungan dengan Ari? Aku mengulang pertanyaanku, kali ini dengan suara yang lebih keras. Nisa menghela napas, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit kuartikan. Sudah 5 bulan, katanya akhirnya. Hatiku semakin hancur. Aku ingin berharap bahwa ini hanya kesalahan, bahwa Nisa akan mengatakan bahwa semuanya hanya lelucon buruk. Tapi dia mengakuinya. Tanpa ragu. Aku tidak bisa berkata-kata. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kata-kata berikutnya yang keluar dari mulutnya. Dinda, Ari butuh seseorang yang bisa membantunya mencapai mimpinya. Kamu tidak bisa memberikan itu padanya. Aku terpaku. Napasku tercekat di tenggorokan. Apa maksudmu? Nisa menatapku dengan tatapan yang penuh belas kasihan, bukan karena dia menyesal, tapi karena dia berpikir aku terlalu naif untuk memahami. Kamu miskin, Dinda. Kamu tidak bisa membantunya seperti yang aku bisa. Ari butuh seseorang yang bisa mendukungnya, yang bisa membantunya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Aku hanya membantu. Aku merasakan sesuatu dalam diriku runtuh. Seumur hidupku, aku tahu aku berasal dari keluarga miskin. Aku tahu aku tidak memiliki apa-apa. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa kemiskinanku akan dijadikan alasan untuk seseorang mengkhianatiku. Aku menahan air mata yang ingin jatuh. Aku tidak ingin menangis di depan Nisa. Aku tidak ingin memberikan kepuasan padanya untuk melihatku hancur. Apa Ari tahu kamu berbicara seperti ini padaku? Tanyaku dengan suara datar. Dan saat itu, seolah takdir ingin mengujiku lebih jauh, Ari muncul dari belakang rumah Nisa. Dia berdiri di sana, menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku sudah tahu, katanya pelan. Dan Nisa tidak salah, Dinda. Aku memang merasa malu. Aku tidak bisa percaya dengan apa yang kudengar. Malu? Aku mengulang kata itu, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ari menunduk. Aku ingin maju, Dinda. Aku ingin kehidupan yang lebih baik. Aku tidak bisa terus bersama seseorang yang tidak bisa membantuku mencapai itu. Dadaku terasa sesak. Seolah ada beban besar yang menghimpitku, membuatku sulit bernapas. Ini bukan hanya tentang kehilangan seorang kekasih. Ini tentang harga diriku yang diinjak-injak oleh orang yang kucintai. Aku menatap mereka berdua, mencoba mencari jejak penyesalan di wajah mereka. Tapi tidak ada. Yang ada hanya rasa yakin bahwa mereka benar, bahwa mereka berhak melakukan ini padaku. Aku mengangguk pelan. Baiklah, kataku akhirnya. Suaraku tenang, meskipun di dalam hatiku, badai sedang mengamuk. Kalau itu yang kalian inginkan, aku tidak akan menghalangi. Aku berbalik, melangkah pergi dengan sisa kekuatan yang kupunya. Aku tidak akan menangis di depan mereka. Aku tidak akan menunjukkan betapa hancurnya aku. Tapi saat aku sampai di rumah, aku jatuh terduduk di lantai, membiarkan air mataku mengalir tanpa henti. Aku telah kehilangan 2 orang yang paling kupercayai. Sejak hari itu, segalanya berubah. Aku bukan lagi Dinda yang ceria dan penuh harapan. Aku seperti kehilangan sebagian dari diriku yang dulu percaya bahwa cinta dan persahabatan bisa mengalahkan segalanya. Ari dan Nisa telah mengkhianatiku, dan lebih dari itu, mereka telah menghancurkan harga diriku. Aku mencoba untuk tidak memikirkan mereka. Aku berusaha mengalihkan pikiranku dengan membantu ibu lebih banyak, menjahit lebih giat, dan menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan kecil di rumah. Tapi setiap kali aku keluar, aku bisa merasakan tatapan orang-orang di desa. Mereka berbicara dengan suara lirih ketika aku lewat. Aku tidak selalu bisa mendengar apa yang mereka katakan, tapi aku tahu. Aku tahu karena sesekali ada kata-kata yang tertangkap oleh telingaku. Kasihan Dinda, pasti sakit sekali dikhianati sahabat sendiri.
Ari memang tidak salah. Lihat saja, Dinda memang tidak punya apa-apa. Wajar kalau dia memilih Nisa. Mungkin sekarang dia menyesal. Tapi apa gunanya? Ari sudah milik orang lain. Aku berusaha menahan air mata setiap kali mendengar gumaman-gumaman itu. Aku berjalan lebih cepat, menundukkan kepala, berharap bisa menghilang begitu saja dari dunia ini. Namun, rasa sakit yang paling menyiksa bukan datang dari orang-orang desa, melainkan dari dalam diriku sendiri. Aku merasa seperti orang yang paling tidak berharga di dunia. Aku bertanya-tanya, apakah aku memang seburuk itu? Apakah kemiskinanku benar-benar membuatku tidak pantas untuk dicintai? Di malam-malam sepi, aku menangis dalam diam. Aku tidak ingin ibu melihatku seperti ini. Ibu sudah cukup menderita membesarkanku sendirian setelah ayah meninggal. Aku tidak ingin menambah bebannya dengan kesedihanku. Tapi ibu selalu tahu. Suatu malam, ketika aku duduk termenung di depan rumah, ibu datang dan duduk di sampingku. Tangannya yang kasar karena bertahun-tahun bekerja di ladang menyentuh tanganku dengan lembut. "Kamu tidak perlu menahan semuanya sendiri, Nak," katanya pelan. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata. "Aku baik-baik saja, Bu," jawabku dengan suara lirih. Ibu menghela napas. "Tidak, kamu tidak baik-baik saja. Aku tahu betapa sakitnya hatimu. Dan itu wajar. Kamu telah dikhianati oleh dua orang yang kamu percayai." Aku akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Air mataku jatuh begitu saja. "Kenapa, Bu?" tanyaku, suaraku bergetar. "Kenapa mereka tega melakukan ini padaku? Apa aku memang tidak pantas dicintai?" Ibu menggenggam tanganku lebih erat. "Dinda, jangan pernah berpikir seperti itu. Bukan kamu yang tidak pantas dicintai. Mereka yang tidak tahu bagaimana mencintai dengan benar. Ari bukan lelaki yang tepat untukmu jika dia hanya melihat seseorang dari hartanya. Dan Nisa, dia bukan sahabat sejati jika dia tega merebut kebahagiaanmu." Aku terisak. "Tapi Ibu, aku tidak tahu bagaimana menghadapi semua ini. Aku merasa semua orang memandangku rendah. Setiap kali aku keluar rumah, aku merasa semua mata tertuju padaku, menertawakanku." Ibu mengelus punggungku dengan lembut. "Orang-orang selalu punya sesuatu untuk dikatakan, Nak. Mereka senang bergunjing, senang melihat orang lain jatuh. Tapi kamu tidak hidup untuk mereka. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka." Aku terdiam. Kata-kata ibu menenangkan, tapi juga menamparku. Aku sadar bahwa aku telah membiarkan diriku terpuruk dalam kesedihan selama ini. Aku membiarkan ucapan orang-orang menguasai pikiranku. Tapi bagaimana aku bisa bangkit? Beberapa hari setelah percakapan itu, aku mulai berpikir lebih dalam tentang hidupku. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan Ari dan Nisa. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menemukan tujuan baru untuk diriku sendiri. Aku memutuskan untuk fokus pada pekerjaanku sebagai penjahit. Aku menerima lebih banyak pesanan dan mulai mencoba berbagai desain baru. Aku ingin membuktikan, setidaknya pada diriku sendiri, bahwa aku bisa menjadi seseorang yang lebih baik tanpa harus bergantung pada siapapun. Tapi luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Luka itu semakin perih ketika desas-desus tentang hubungan Ari dan Nisa semakin tersebar luas. Mereka tidak lagi merahasiakan hubungan mereka. Mereka terlihat berjalan bersama di desa, berbicara dan tertawa seolah tidak ada yang terjadi. Dan aku hanya bisa menggigit bibir setiap kali melihat mereka. Aku mencoba untuk tidak peduli, mencoba untuk mengalihkan pandanganku, tapi rasa sakit itu selalu kembali. Puncaknya adalah ketika seseorang datang padaku dan berkata, "Dinda, kau sudah tahu kan? Ari dan Nisa akan menikah." Aku terdiam. Dadaku terasa sesak. Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat, tapi mendengar kenyataan itu langsung dari mulut orang lain membuatnya terasa jauh lebih menyakitkan. Seakan-akan ada sesuatu yang menghimpit dadaku, membuat napasku sesak. Aku sudah tahu ini akan terjadi, tapi mengapa hatiku masih saja terasa perih? Hari itu, seluruh desa gegap gempita dengan persiapan pernikahan mereka.
Rumah Nisa dihiasi dengan kain-kain berwarna emas dan putih, bunga-bunga segar menggantung di setiap sudut, dan suara gamelan mengalun lembut dari kejauhan. Warga desa sibuk membicarakan kemegahan acara ini. Pernikahan Nisa dan Ari pasti luar biasa. Keluarga Nisa punya cukup uang untuk membuat pesta besar. Beruntung sekali Ari mendapatkan Nisa. Dia memang lebih pantas untuknya. Setiap kali aku mendengar ucapan-ucapan itu, aku merasa seperti ditikam dari belakang. Aku berusaha menghindari perbincangan tentang mereka, tapi rasanya mustahil. Semua orang membicarakan pernikahan itu seolah-olah itu adalah acara terbesar yang pernah terjadi di desa ini. Aku mengurung diri di dalam kamar. Aku tidak ingin keluar rumah. Aku tidak ingin melihat wajah-wajah penuh senyum yang merayakan kebahagiaan mereka. Aku ingin melupakan semuanya, tapi suara musik dan tawa yang datang dari kejauhan seolah mengejekku, mengingatkanku pada luka yang bahkan belum sempat sembuh. Saat malam tiba, suara petasan dan kembang api menghiasi langit desa. Aku menatapnya dari jendela kamar. Dulu, aku menyukai kembang api. Aku dan Nisa sering menontonnya bersama saat ada perayaan desa. Kami tertawa, berpegangan tangan, dan saling berjanji untuk selalu bersama. Tapi lihatlah sekarang. Nisa sedang berdiri di pelaminan, mengenakan kebaya indah, sementara aku di sini, sendirian di dalam kamar, menangisi sesuatu yang sudah tidak bisa lagi kumiliki. Aku ingin membenci mereka, tapi yang kurasakan hanyalah kelelahan. Aku lelah menyimpan dendam, lelah menangis, lelah bertanya-tanya apa yang salah denganku. Mungkin memang begini caranya dunia bekerja. Mungkin memang aku harus kehilangan mereka agar aku bisa menemukan jalanku sendiri. Saat fajar menyingsing, ibu mengetuk pintu kamarku. Suaranya lembut, penuh kasih sayang seperti biasa. Dinda, ayo keluar sebentar. Hirup udara pagi. Jangan biarkan dirimu terkurung dalam kesedihan, nak. Aku menoleh ke arah ibu yang berdiri di ambang pintu. Aku melihat kehangatan di matanya, meskipun aku tahu dia juga merasa sedih melihat keadaanku. Aku mengangguk pelan dan bangkit dari tempat tidur. Kami duduk di teras rumah, melihat matahari perlahan naik ke langit. Aku menghirup udara pagi yang segar, mencoba menenangkan pikiranku. Aku tahu ini sulit untukmu, kata ibu. Tapi percayalah, waktu akan menyembuhkan segalanya. Suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa kehilangan ini bukanlah akhir dari segalanya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap cakrawala, membiarkan kata-kata ibu meresap ke dalam pikiranku. Aku ingin percaya bahwa suatu hari nanti aku akan sembuh, bahwa aku akan bisa berdiri tegak tanpa lagi terbebani oleh masa lalu. Dan mungkin, keputusan untuk pergi adalah awal dari segalanya. Aku menarik napas panjang. Aku akan meninggalkan desa ini. Aku akan meninggalkan semua kenangan pahit ini. Aku akan membangun hidupku sendiri, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan dan penghinaan. Dan saat aku kembali nanti, aku akan memastikan bahwa aku bukan lagi Dinda yang sama. Keputusan untuk meninggalkan desa bukanlah sesuatu yang kuambil dalam semalam. Itu adalah hasil dari berbulan-bulan penderitaan batin, dari rasa sakit yang terus-menerus menghantuiku setiap kali aku melangkah keluar rumah. Aku telah mencoba bertahan, mencoba menenangkan hatiku, tapi semakin lama aku di sini, semakin aku merasa terperangkap dalam luka dan hinaan. Desa yang dulu terasa seperti rumah kini berubah menjadi sangkar. Setiap sudutnya menyimpan kenangan pahit, setiap tatapan yang tertuju padaku terasa seperti penghakiman. Aku tidak tahan lagi. Aku harus pergi. Aku harus mencari kehidupan baru, di tempat di mana aku bisa membangun kembali harga diriku yang hancur. Maka aku mulai mencari informasi. Aku mendengar tentang program kerja di luar negeri dari seorang tetangga yang dulu pernah menjadi TKW. Katanya, ada banyak peluang di luar sana bagi perempuan sepertiku, mereka yang ingin mengubah nasib. Aku mendengar tentang Jepang. Tentang bagaimana negeri itu menawarkan pekerjaan yang bisa membayar jauh lebih baik daripada apapun yang bisa kutemukan di desa ini. Awalnya, ibu menentang keputusanku. Nak, bekerja di negeri orang itu tidak mudah, katanya suatu malam saat kami duduk di dapur, hanya ditemani lampu minyak yang temaram. Kamu tidak tahu bahasanya, budayanya. Bagaimana kalau terjadi sesuatu?
Bagaimana kalau mereka memperlakukanmu dengan buruk? Aku menggenggam tangannya, berusaha meyakinkannya. Bu, aku tidak bisa terus tinggal di sini. Aku tidak bisa terus menjalani hidup dengan rasa malu dan sakit hati. Aku ingin mengubah nasib kita. Aku ingin ibu berhenti bekerja terlalu keras. Aku ingin kita punya kehidupan yang lebih baik. Ibu terdiam lama. Aku bisa melihat matanya berkaca-kaca, tapi akhirnya dia menghela napas panjang dan mengangguk. Kalau itu yang benar-benar kamu inginkan, ibu akan mendukungmu. Tapi berjanjilah nak. Berjanjilah bahwa kamu akan menjaga diri, dan bahwa kamu akan pulang suatu hari nanti. Aku tersenyum kecil, meskipun hatiku berat. Aku janji, Bu. Setelah itu, semuanya bergerak begitu cepat. Aku mulai mengurus dokumen, mencari agen yang bisa membantuku mendapatkan pekerjaan di Jepang. Prosesnya tidak mudah, tapi aku bertekad. Aku belajar sedikit demi sedikit tentang bahasa Jepang, meskipun hanya kata-kata dasar. Aku ingin memastikan bahwa aku tidak benar-benar buta ketika tiba di sana. Sementara itu, kabar tentang kepergianku mulai menyebar di desa. Beberapa orang bersikap sinis menganggap aku hanya lari dari masalah. Dinda pasti tidak tahan lagi tinggal di sini setelah Ari menikah, seseorang berkata dengan nada mengejek saat aku lewat di jalanan desa. Apa dia pikir hidup di luar negeri akan semudah itu? Yang lain menimpali. Dia hanya gadis desa, tidak punya pendidikan tinggi. Apa yang bisa dia lakukan di sana? Aku mendengar semuanya, tapi kali ini, aku tidak membiarkan kata-kata mereka menyakitiku. Aku sudah mengambil keputusan, dan aku tidak akan mundur. Namun, ada satu hal yang tidak kuduga, pertemuan terakhirku dengan Ari. Hari itu, aku sedang berjalan menuju rumah setelah menyelesaikan dokumen terakhir di kota. Langit sudah mulai gelap ketika aku melihat sosok Ari berdiri di depan rumahku. Dadaku terasa sesak melihatnya di sana, berdiri dengan wajah yang tampak ragu-ragu. Aku tidak ingin berbicara dengannya, tapi saat aku hendak melewatinya, dia memanggilku. Dinda, tunggu. Aku berhenti, menatapnya dengan dingin. Apa yang kamu mau? Dia terlihat gelisah, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku dengar kamu akan pergi ke Jepang. Aku mengangguk. Iya. Kenapa? Dia menunduk, menghela napas sebelum berkata, aku hanya ingin bilang, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku tertawa kecil, tapi tanpa humor. Terlambat, Ari. Kalau kamu tidak bermaksud menyakitiku, kamu tidak akan melakukan semua itu. Dia tidak bisa membalas. Aku bisa melihat penyesalan di matanya, tapi aku tidak peduli lagi. Aku sudah terlalu lelah untuk menghabiskan energi memikirkan dia. Aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu, kataku akhirnya. Dan jangan pernah mencariku lagi. Tanpa menunggu jawabannya, aku melangkah masuk ke rumah dan menutup pintu di belakangku. Aku bersandar pada pintu, mengambil napas dalam-dalam. Itu adalah pertemuan terakhir kami, dan aku ingin memastikan bahwa aku benar-benar meninggalkan masa lalu ini di belakang. Hari keberangkatan pun tiba. Aku berdiri di depan rumah, koper kecil di tanganku. Ibu berdiri di sampingku, matanya berkaca-kaca. Hati-hati di sana, nak, katanya sambil menggenggam tanganku erat. Jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Aku mengangguk, menahan air mata. Aku akan kembali, Bu. Aku janji. Dengan langkah mantap, aku menuju mobil yang akan membawaku ke bandara. Saat aku meninggalkan desa, aku menoleh sekali lagi. Ini mungkin terakhir kalinya aku melihat tempat ini sebagai Dinda yang lama. Karena saat aku kembali nanti, aku akan menjadi seseorang yang berbeda. Seseorang yang lebih kuat. Perjalanan ke Jepang adalah pengalaman pertama bagiku menaiki pesawat. Saat duduk di dekat jendela, aku menatap keluar, melihat awan-awan putih yang mengambang di langit biru. Hatiku campur aduk, antara cemas, takut, tapi juga penuh harapan. Aku tidak tahu seperti apa kehidupan yang menantiku di negeri orang, tetapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan kembali sebagai Dinda yang sama. Begitu pesawat mendarat di Bandara Narita, aku segera merasakan perbedaan yang begitu besar. Udara terasa lebih dingin, orang-orang berbicara dengan bahasa yang hampir tidak kupahami, dan semuanya tampak begitu teratur.
Aku mengikuti instruksi yang diberikan oleh pihak agen, berjalan bersama kelompok pekerja migran lainnya yang juga baru tiba. Kami semua memiliki mimpi yang sama, mencari kehidupan yang lebih baik. Hari-hari pertamaku di Jepang penuh dengan tantangan. Aku ditempatkan di sebuah pabrik yang memproduksi alat-alat elektronik di daerah Osaka. Pekerjaanku sederhana, tetapi melelahkan. Aku harus berdiri selama berjam-jam, menyusun dan memeriksa komponen-komponen kecil. Setiap hari, aku bekerja dari pagi hingga malam, hanya memiliki sedikit waktu untuk beristirahat. Bahasa menjadi kendala terbesar. Supervisor sering memberikan instruksi dalam bahasa Jepang, dan aku hanya bisa memahami sebagian kecil dari apa yang dikatakannya. Aku mencoba menghafal beberapa kata dasar, Ohayo gozaimasu untuk selamat pagi, arigatou gozaimasu untuk terima kasih, dan sumimasen untuk permisi. Meskipun awalnya sulit, aku tahu bahwa aku harus belajar jika ingin bertahan. Tapi yang lebih sulit dari segalanya adalah perasaan sepi. Di desa, meskipun aku sering dihina, setidaknya aku memiliki ibu. Aku bisa pulang dan mendengar suaranya yang lembut. Tapi di sini, aku hanya bisa berbicara dengannya melalui telepon, dan itu pun tidak sering karena perbedaan waktu dan kesibukan pekerjaan. Kadang-kadang, di malam hari, aku menangis dalam diam. Aku bertanya-tanya apakah keputusanku untuk pergi adalah hal yang benar. Aku merindukan ibu, aku merindukan desa, aku bahkan merindukan suara jangkrik di malam hari yang dulu selalu kudengar dari jendela kamar. Tapi aku mengingat alasan mengapa aku ada di sini. Aku mengingat semua luka yang kutinggalkan di belakang. Dan aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan menyerah. Seiring berjalannya waktu, aku mulai beradaptasi. Aku bertemu dengan beberapa pekerja migran lain dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Kami berbagi cerita, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Aku mulai belajar memasak makanan sederhana agar tidak terus-menerus makan makanan pabrik yang hambar. Aku juga mulai menyisihkan sebagian kecil dari gajiku untuk ditabung. Setiap yen yang kutabung adalah langkah kecil menuju kehidupan yang lebih baik. Suatu hari, aku melihat ada kursus menjahit gratis yang diadakan oleh komunitas pekerja migran di daerah tempat tinggalku. Hatiku langsung tergerak. Aku ingat dulu di desa, aku sering membantu ibu menjahit baju orang. Aku berpikir, mungkin ini bisa menjadi jalan bagiku untuk memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar bekerja di pabrik. Aku mulai menghadiri kelas itu di waktu luangku, belajar teknik-teknik menjahit yang lebih profesional. Minggu demi minggu berlalu. Aku masih bekerja keras, masih merindukan rumah, tetapi sedikit demi sedikit, aku mulai merasa lebih kuat. Aku mulai memahami bahwa hidup ini memang penuh dengan cobaan, tapi selama aku memiliki tekad, aku bisa melewatinya. Suatu malam, setelah mengirim uang ke ibu, aku duduk di kamar kecilku yang sederhana. Aku melihat keluar jendela, menatap kota yang terang benderang dengan lampu-lampu neon. Di tempat yang begitu jauh dari rumah, aku menemukan sesuatu yang baru, kepercayaan diri. Aku tidak lagi merasa seperti gadis desa yang lemah dan tak berdaya. Aku adalah Dinda, seorang perempuan yang berani menghadapi dunia. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. 7 tahun. Waktu yang terasa begitu lama, tapi juga berjalan begitu cepat. Saat pertama kali tiba di Jepang, aku hanyalah seorang pekerja pabrik yang bahkan tidak bisa berbicara bahasa Jepang dengan lancar. Aku hanya seorang gadis desa yang mencari tempat untuk bertahan, untuk menghindari luka yang terus menghantuiku. Tapi sekarang, aku berdiri di depan sebuah toko kecil milikku sendiri, sebuah restoran Indonesia di sudut kota Osaka, dengan papan nama berwarna emas bertuliskan Dinda's Kitchen. Perjalanan ke titik ini tidak mudah. Setiap hari selama 7 tahun terakhir, aku bekerja tanpa henti. Aku mulai dari bekerja di pabrik, kemudian mengambil pekerjaan sampingan sebagai asisten di sebuah restoran kecil. Dari sana, aku belajar banyak hal, cara memasak dengan standar restoran, cara mengelola dapur, hingga bagaimana menjalankan bisnis makanan. Di waktu luangku, aku mulai bereksperimen dengan masakan Indonesia. Aku memasak untuk teman-teman pekerja migran, dan mereka selalu memuji rasa makananku. Dinda, masakanmu seperti membawa kami pulang ke kampung halaman, kata seorang teman suatu hari.
Kata-kata itu terus terngiang di benakku. Dari situ, aku mulai berpikir, mungkin aku bisa melakukan sesuatu yang lebih besar. Dengan uang tabungan yang kukumpulkan selama bertahun-tahun, aku memberanikan diri untuk memulai usaha kecil-kecilan. Aku menyewa sebuah kios kecil di pasar malam dan mulai menjual makanan khas Indonesia, nasi goreng, sate ayam, rendang, dan gado-gado. Awalnya tidak mudah. Aku harus bersaing dengan penjual lain, dan beberapa pelanggan Jepang ragu untuk mencoba makanan asing. Tapi aku tidak menyerah. Aku menawarkan sampel gratis, belajar bagaimana menyesuaikan rasa agar sesuai dengan lidah mereka, dan yang paling penting, aku menjaga kualitas masakanku. Perlahan-lahan, bisnisku mulai berkembang. Orang-orang mulai datang kembali, bahkan membawa teman-teman mereka. Mereka menyukai keunikan rasa rempah-rempah yang berbeda dari makanan Jepang yang biasa mereka makan. Aku mulai mendapatkan pelanggan tetap, dan beberapa media lokal bahkan menulis artikel tentang kedai kecilku. Dari kios kecil di pasar malam, aku akhirnya bisa menyewa tempat yang lebih besar. Aku membuka restoran kecil dengan dapur profesional, mempekerjakan beberapa staf, dan mulai menerima pesanan dalam jumlah besar. Keberhasilanku ini terasa seperti mimpi, sesuatu yang dulu bahkan tidak pernah kubayangkan saat masih berada di desa. Suatu hari, saat aku sedang duduk di restoran setelah tutup, aku membuka ponselku dan melihat saldo rekeningku. Angka yang tertera di sana membuatku tersenyum kecil. Aku akhirnya memiliki cukup uang untuk membeli rumah. Aku bisa pulang ke Indonesia, bukan sebagai Dinda yang dulu dianggap rendah, tetapi sebagai seseorang yang telah berhasil membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar gadis miskin yang ditinggalkan kekasihnya. Tapi lebih dari itu, aku menyadari sesuatu yang lebih penting. Kesuksesan ini bukan hanya tentang uang atau balas dendam terhadap orang-orang yang meremehkanku. Kesuksesan ini adalah tentang bagaimana aku membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku mampu. Bahwa aku bisa bangkit, bahkan dari keterpurukan yang paling dalam sekalipun. Aku menutup ponselku, menghela napas panjang, lalu tersenyum. Aku sudah siap untuk pulang. Aku tidak pernah membayangkan momen ini sebelumnya, momen ketika aku kembali ke desa, bukan sebagai Dinda yang dulu terhina dan diremehkan, tetapi sebagai seseorang yang telah berhasil membuktikan bahwa aku bisa bangkit. Perjalanan pulang terasa begitu berbeda dari saat aku pergi 7 tahun lalu. Jika dulu aku berangkat dengan hati yang penuh luka dan ketidakpastian, kini aku kembali dengan kepercayaan diri dan harapan baru. Aku duduk di dalam mobil mewah yang kubeli dari kota sebelum aku memutuskan untuk pulang, menatap jalanan berdebu yang dulu begitu akrab bagiku. Desa ini tidak banyak berubah. Pepohonan di pinggir jalan masih sama, rumah-rumah sederhana masih berdiri di tempatnya, dan udara segar khas pedesaan masih sama menyapaku. Tapi aku tahu, yang berubah adalah diriku. Saat mobilku memasuki desa, aku mulai melihat orang-orang melirik dengan heran. Beberapa anak kecil berlari mengikuti mobil, berbisik-bisik sambil menunjuk ke arahku. Ketika akhirnya aku berhenti di depan rumah ibuku, suasana mendadak hening. Aku turun dari mobil dengan hati berdebar, bukan karena takut, tetapi karena perasaan asing yang sulit kugambarkan. Seorang ibu tua yang dulu sering menggosipkanku di warung kini berdiri terpaku, matanya membesar seolah tak percaya. Beberapa tetangga mulai berdatangan, wajah mereka penuh rasa penasaran. "Dinda?" Suara yang paling kurindukan akhirnya terdengar. Aku menoleh, dan di depan pintu rumah berdiri ibuku, matanya berkaca-kaca. Aku tidak bisa menahan diri lebih lama. Aku berlari ke arahnya, memeluknya erat. Tangisanku pecah di bahunya, begitu juga tangisnya. "Bu, aku pulang," bisikku. Ibu mengelus rambutku, masih terisak. "Anakku, kamu benar-benar pulang." Tangisan kami menjadi pusat perhatian, tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin menikmati momen ini. Aku telah kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Setelah beberapa saat, kami masuk ke dalam rumah. Rumah yang dulu terasa begitu kecil dan sempit kini terasa lebih nyaman bagiku. Aku melihat sekeliling, menyadari bahwa ibu tidak banyak mengubah isi rumah ini. Perabotannya masih sama, dindingnya masih bercat kusam, tapi inilah rumah yang selalu kurindukan. Tak butuh waktu lama bagi kabar kepulanganku menyebar ke seluruh desa.
Orang-orang mulai berdatangan, beberapa dengan wajah ramah, beberapa dengan ekspresi kaget, dan beberapa lagi dengan senyum yang terasa canggung. Mereka menatapku seolah melihat orang asing, seseorang yang berbeda dari Dinda yang mereka kenal dulu. "Dinda, kamu sekarang sukses ya?" tanya salah satu tetangga dengan nada penuh rasa ingin tahu. Aku hanya tersenyum. "Aku hanya bekerja keras, Bu. Aku ingin hidup lebih baik." Beberapa orang mulai bertanya-tanya tentang kehidupanku di Jepang, tentang bagaimana aku bisa sukses, dan bahkan tentang apakah aku sudah menikah. Aku menjawab dengan sopan, tapi aku tahu beberapa dari mereka masih menyimpan rasa ingin tahu yang lebih dalam, tentang bagaimana aku bisa berubah drastis, tentang apakah aku masih menyimpan dendam terhadap mereka yang pernah merendahkanku. Namun, ada satu wajah yang kutunggu-tunggu tetapi belum muncul. Nisa. Aku tahu cepat atau lambat aku akan bertemu dengannya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi saat itu tiba, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi takut. Aku bukan lagi Dinda yang dulu, yang menangis karena pengkhianatan. Aku adalah Dinda yang baru, yang telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Aku menatap langit sore yang mulai berubah jingga, menarik napas dalam. Aku telah kembali, tetapi bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Aku kembali karena ini adalah rumahku. Dan tidak ada yang bisa mengambil itu dariku lagi. Aku tahu cepat atau lambat aku akan bertemu dengan Nisa. Desa ini terlalu kecil untuk menghindarinya selamanya. Namun, saat akhirnya dia benar-benar berdiri di depan rumahku, aku masih merasakan sesuatu yang sulit kujelaskan, bukan lagi kemarahan atau sakit hati, tetapi lebih kepada keheranan melihat bagaimana waktu telah mengubah kami berdua. Aku sedang duduk di teras rumah saat dia datang. Wajahnya tampak jauh berbeda dari yang kuingat. Nisa yang dulu selalu terlihat ceria dan percaya diri, kini tampak lelah dan letih. Lingkaran hitam menghiasi bawah matanya, dan tubuhnya lebih kurus dibanding terakhir kali aku melihatnya. Dia berdiri di depan gerbang rumah, ragu-ragu, seolah tak yakin apakah dia benar-benar ingin bertemu denganku atau tidak. Aku tidak mengatakan apapun, hanya menatapnya dengan tenang. Akhirnya, dia mengambil napas dalam, lalu berjalan mendekat. "Dinda," suaranya terdengar pelan, hampir berbisik. Aku mengangguk kecil, menandakan bahwa aku mendengarnya. Dia menelan ludah, tampak gugup. Aku minta maaf." Permintaan maaf itu akhirnya keluar, tetapi aku tidak merasakan kepuasan apapun mendengarnya. Mungkin karena aku sudah terlalu jauh melangkah ke depan untuk kembali mengingat luka lama itu. Aku hanya menghela napas pelan, lalu berkata dengan suara yang datar, "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Nisa." Dia tampak terkejut, seolah tidak menyangka aku akan mengatakannya dengan begitu mudah. Air mata mulai menggenang di matanya, dan tiba-tiba dia duduk di bangku kayu di sebelahku, seolah-olah kami masih dua sahabat lama yang biasa berbagi cerita di sore hari. "Aku benar-benar menyesal, Dinda." Suaranya mulai bergetar. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan saat itu. Aku pikir aku melakukan hal yang benar untuk diriku sendiri, tapi pada akhirnya, aku justru kehilangan lebih banyak daripada yang kudapatkan. Aku tetap diam, membiarkannya berbicara. "Aku pikir dengan memilih Ari, hidupku akan lebih baik," lanjutnya. "Aku pikir aku akan mendapatkan kebahagiaan yang selama ini aku inginkan. Tapi ternyata..." Dia menunduk, menatap jemarinya yang saling bertaut. "Hidupku justru jauh lebih sulit." Aku menatapnya tanpa berkata-kata. Aku tahu desas-desus tentang rumah tangganya dengan Ari yang penuh masalah. Aku tahu bahwa dia kini berjuang sendirian membesarkan anaknya, sementara Ari semakin tenggelam dalam masalahnya sendiri. "Dia bukan pria yang kupikir dia dulu, Dinda," lanjutnya dengan suara lirih. "Atau mungkin, dia memang seperti itu sejak awal, tapi aku terlalu buta untuk melihatnya." Aku menatapnya lama, lalu berkata dengan tenang, "Aku sudah lama berhenti peduli tentang dia, Nisa." Dia mengangguk pelan, lalu menatapku dengan mata yang penuh rasa bersalah. "Aku tahu aku tidak berhak meminta apapun darimu. Aku bahkan tidak berharap kau bisa menerimaku sebagai teman lagi. Tapi, aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyesal." Aku menarik napas dalam, mencoba mencari kata-kata yang tepat.
Aku tidak menyimpan dendam padamu, Nisa, kataku akhirnya. Tapi aku juga tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Kita telah memilih jalan kita masing-masing dan aku rasa tidak ada gunanya terus menoleh ke belakang. Dia mengangguk lalu tersenyum kecil, senyum yang penuh dengan kelelahan dan kejujuran. Aku mengerti, katanya. Terima kasih, Dinda. Setidaknya, aku lega sudah mengatakan semua ini padamu. Aku mengangguk, lalu bangkit berdiri. Aku harap kau bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri, Nisa, kataku sebelum melangkah masuk ke dalam rumah. Saat aku menutup pintu di belakangku, aku merasa sesuatu di dalam hatiku menjadi lebih ringan. Aku tidak tahu apakah pertemuan ini akan menjadi yang terakhir atau apakah kami akan bertemu lagi di masa depan. Tapi satu hal yang kutahu dengan pasti, aku sudah melepaskan masa lalu. Dan aku siap melangkah ke masa depan dengan hati yang jauh lebih damai. Setelah pertemuanku dengan Nisa, aku mulai lebih sering mendengar cerita tentang kehidupannya dan Ari dari orang-orang desa. Bukan karena aku ingin tahu, tetapi karena di desa sekecil ini, kabar buruk selalu menyebar lebih cepat daripada angin. Beberapa hari setelah pertemuan kami, aku duduk di warung kecil milik Bu Sari, menikmati segelas teh hangat. Para ibu-ibu yang biasa berkumpul di sini tengah asyik berbincang, dan tanpa sengaja, aku menangkap potongan percakapan mereka. Kasihan Nisa, hidupnya berat sekali sekarang, kata seorang wanita dengan suara lirih. Iya, sejak Ari kehilangan pekerjaannya, dia jadi sering mabuk-mabukan. Aku dengar dia sering berhutang di warung Pak Karto, tapi belum pernah bayar, sahut yang lain. Dan Nisa? Dia yang harus banting tulang sendirian. Aku lihat dia sering pulang larut malam, mungkin bekerja serabutan di kota. Aku mengaduk tehnya perlahan, tidak mengatakan apa-apa, tetapi percakapan itu tetap menggema di benakku. Aku tidak merasa puas atau senang mendengar kemalangan mereka, tidak juga merasa kasihan. Yang aku rasakan hanyalah perasaan netral, seperti seorang penonton yang menyaksikan jalan hidup orang lain tanpa ikut campur. Dulu, jika aku mendengar kabar seperti ini, mungkin hatiku akan dipenuhi rasa sakit atau dendam yang terpendam. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa kehidupan mereka, baik atau buruk, sudah bukan urusanku lagi. Namun, takdir seolah ingin memaksaku untuk terus menyaksikan bagaimana hidup mereka berantakan. Suatu sore, aku berjalan pulang dari rumah Bu Sari ketika aku melihat sosok yang familiar duduk di bawah pohon dekat pasar desa. Ari. Dia tampak begitu berbeda dari yang kuingat. Rambutnya berantakan, wajahnya tirus dengan mata cekung yang menatap kosong ke depan. Bajunya lusuh, dan ada botol plastik di sampingnya, bau alkohol tercium dari sana. Aku bisa saja berjalan lurus tanpa menoleh. Tapi entah kenapa, aku berhenti. Ari tampaknya menyadari keberadaanku, karena tiba-tiba dia menoleh. Begitu melihatku, matanya sedikit membelalak. Mungkin dia tidak percaya aku benar-benar berdiri di sana. Dinda, suaranya serak, hampir seperti bisikan. Aku tetap diam. Dia berusaha bangkit, tetapi langkahnya goyah, seperti orang yang sudah terlalu sering menenggak minuman keras. Aku dengar, kau sudah sukses sekarang, katanya, mencoba tersenyum. Tapi senyum itu hanya membuatnya terlihat lebih menyedihkan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Apa yang kau inginkan, Ari? Tanyaku, suaraku tenang, tetapi dingin. Dia tertawa kecil, suara tawanya hampa. Aku tidak tahu. Mungkin aku hanya ingin berbicara dengan seseorang yang masih mengenalku sebelum aku jadi begini. Aku tidak merasakan apapun saat melihatnya seperti ini. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada kepuasan, tidak ada kebencian. Aku hanya melihat seorang pria yang telah menghancurkan hidupnya sendiri dengan keputusannya. Dinda, Ari kembali berbicara, suaranya lebih pelan kali ini. Aku salah. Aku salah meninggalkanmu dulu. Aku salah memilih Nisa. Aku pikir aku akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tapi... Dia menggelengkan kepala, tertawa getir, aku justru menghancurkan segalanya. Aku menarik napas dalam, mencoba meredam gejolak dalam hatiku. Aku bukan lagi orang yang kau kenal dulu, Ari, kataku akhirnya. Dan aku tidak bisa membantumu. Ari terdiam. Aku melihat sesuatu dalam matanya,
Kesadaran bahwa aku benar-benar telah pergi dari kehidupannya, dan tidak ada lagi yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Aku membiarkannya duduk di sana, sendirian dengan penyesalannya. Karena aku tahu, ada beberapa hal dalam hidup yang tidak bisa diperbaiki. Beberapa kesalahan memang harus dibayar dengan harga yang mahal. Dan bagi Ari, harga itu adalah kehidupannya yang hancur, tanpa aku, tanpa masa depan yang dulu dia impikan. Aku pikir kepulanganku ke desa akan memberiku kedamaian. Aku sudah melewati begitu banyak luka, mengatasi berbagai tantangan, dan membuktikan pada dunia, terutama pada diriku sendiri, bahwa aku bisa bangkit. Tapi ternyata, kehidupan selalu punya cara untuk menguji hati seseorang, untuk memastikan apakah aku benar-benar sudah sepenuhnya sembuh dari masa lalu, atau masih ada serpihan luka yang tersisa. Ujian itu datang dalam wujud Ari. Aku kira pertemuan kami di bawah pohon dekat pasar adalah yang terakhir. Tapi aku salah. Beberapa hari setelah itu, Ari mulai muncul di sekitar rumahku. Kadang-kadang dia hanya berdiri di kejauhan, menatap rumah dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kadang dia sengaja melewati rumahku, seolah berharap aku keluar dan melihatnya. Hingga akhirnya, di suatu sore yang mendung, dia memberanikan diri untuk mendatangiku langsung. Aku sedang duduk di teras, menikmati secangkir teh bersama ibu, ketika aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Aku menoleh dan menemukan Ari berdiri di depan pagar. Wajahnya masih tampak lelah, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah harapan yang samar. "Dinda, bolehkah aku bicara sebentar?" Tanyanya pelan. Ibu menoleh padaku, seolah meminta izin untuk masuk ke dalam rumah dan membiarkanku berbicara dengannya. Aku mengangguk kecil, dan ibu pun meninggalkan kami berdua di teras. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa, menunggunya untuk mulai bicara. "Dinda, aku ingin minta maaf," katanya akhirnya. "Bukan hanya untuk apa yang kulakukan dulu, tetapi untuk semuanya. Untuk cara aku memperlakukanmu, untuk bagaimana aku meninggalkanmu, untuk bagaimana aku memilih Nisa dan menyakitimu." Aku tetap diam, membiarkannya melanjutkan. "Aku bodoh," lanjutnya, suaranya sedikit bergetar. "Aku pikir dengan memilih seseorang yang lebih kaya, aku akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Tapi nyatanya, hidupku justru hancur. Aku kehilangan pekerjaan, aku kehilangan harga diriku, dan sekarang, aku kehilangan segalanya. Aku masih tidak merasakan apapun. Tidak ada kebencian, tidak ada kasihan. Aku hanya mendengarkan." "Dinda," Ari menatapku dalam-dalam. "Aku tahu aku tidak pantas meminta ini, tapi, apakah kau bisa memberiku kesempatan kedua?" Aku menatapnya dengan tatapan tak percaya. Aku berpikir aku salah dengar, tetapi ekspresi serius di wajahnya mengatakan sebaliknya. "Apa maksudmu, Ari?" Tanyaku, suaraku dingin. "Aku ingin memperbaiki semuanya," katanya dengan penuh keyakinan. "Aku ingin mencoba lagi bersamamu." Aku menghela napas panjang, meletakkan cangkir teh yang masih hangat ke atas meja kayu di sampingku. Aku menatapnya lekat-lekat, mencoba mencari tahu apakah dia benar-benar serius atau hanya terdesak oleh keadaan. "Kau ingin kembali padaku?" kataku memastikan. Dia mengangguk. "Kau ingin kembali padaku setelah kau menghancurkanku, meninggalkanku karena aku miskin, dan setelah hidupmu dengan Nisa tidak berjalan seperti yang kau harapkan." Aku mengulangi dengan nada yang lebih tegas. Ari menunduk, seolah merasa malu, tetapi dia tetap berusaha berbicara. "Aku tahu aku salah, Dinda. Aku tahu aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin memulai dari awal." Aku menatapnya lama, lalu aku tertawa kecil, bukan karena aku senang, tetapi karena aku tidak pernah membayangkan hari seperti ini akan datang. "Maaf Ari," kataku akhirnya. "Tapi kau terlambat." Dia tampak terpukul mendengar jawabanku. "Dinda, tolong. Aku benar-benar ingin berubah. Aku tahu aku tidak pantas memintamu untuk menerimaku kembali, tapi aku hanya ingin kesempatan." Aku menggeleng. "Kesempatan itu sudah kau buang bertahun-tahun lalu. Aku bukan lagi Dinda yang dulu, Ari. Aku sudah berubah, dan aku tidak ingin kembali ke masa lalu." Dia terdiam.
Aku bisa melihat betapa berat kata-kataku baginya, tetapi aku tidak peduli. Ini bukan tentang balas dendam atau membuatnya merasa sakit seperti yang pernah dia lakukan padaku. Ini tentang diriku sendiri. Aku sudah berdamai dengan masa lalu, dan aku tidak ingin mengulanginya. Ari, kau harus belajar menghadapi konsekuensi dari pilihanmu, lanjutku. Aku sudah memaafkanmu, tetapi itu tidak berarti aku akan membiarkanmu kembali ke dalam hidupku. Kau harus menemukan cara untuk memperbaiki hidupmu sendiri, tanpa bergantung pada orang lain. Dia menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, seolah masih berusaha mencari harapan di dalam diriku. Tapi aku tahu dia tidak akan menemukannya. Akhirnya, dia mengangguk pelan. Aku mengerti, katanya lirih. Terima kasih, Dinda, setidaknya kau masih mau mendengarku. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan pergi. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, merasakan kepuasan yang aneh, bukan karena aku menolaknya, tetapi karena aku tahu aku telah mengambil keputusan yang benar. Dulu, mungkin aku akan menangis jika hal ini terjadi. Aku mungkin akan merasa ragu, mungkin akan tergoda untuk memberinya kesempatan kedua. Tapi tidak lagi. Aku telah tumbuh, aku telah belajar, dan aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri. Masa lalu tidak bisa diulang, dan aku tidak ingin mengulangnya. Aku telah memilih jalanku, dan aku tidak akan kembali. Setelah pertemuanku dengan Ari, ada sesuatu yang terasa lebih ringan dalam hatiku. Aku telah menutup pintu yang selama ini mungkin masih sedikit terbuka. Tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi perasaan ingin membuktikan diri pada siapapun. Aku sudah cukup dengan diriku sendiri. Namun, meski aku merasa lebih tenang, ada satu orang yang masih diam-diam mengamatiku dengan penuh perhatian, ibuku. Aku menyadari betapa seringnya beliau memandangiku dengan sorot mata yang lembut, seolah ingin memastikan aku benar-benar baik-baik saja. Aku juga menyadari bagaimana setiap kali aku duduk termenung, ibu akan datang dengan segelas teh hangat, seperti yang selalu ia lakukan sejak aku kecil. Seakan-akan tanpa kata-kata, beliau ingin mengingatkanku bahwa aku tidak sendirian. Suatu malam, saat aku sedang membaca buku di ruang tamu, ibu akhirnya membuka pembicaraan. Dinda, boleh ibu bicara sebentar? Suaranya lembut, tetapi ada sesuatu di dalamnya yang membuatku tahu bahwa ini bukan percakapan biasa. Aku menutup bukuku dan mengangguk. Tentu, Bu. Ibu duduk di sampingku, tangannya menggenggam tanganku dengan erat, hangat dan penuh kasih sayang. Aku menatapnya, menunggu apa yang ingin beliau katakan. Aku tahu kau sudah menjadi wanita yang kuat, katanya, matanya menatapku penuh kebanggaan. Aku melihat bagaimana kau berjuang, bagaimana kau bangkit dari keterpurukan, dan bagaimana kau membuktikan bahwa kau bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Aku tersenyum kecil, tetapi ibu melanjutkan dengan nada yang lebih serius. Tapi ibu juga tahu, tidak peduli seberapa kuat seseorang, hatinya tetaplah hati manusia. Bisa rapuh, bisa lelah. Aku terdiam, membiarkan kata-kata itu meresap. Ibu melihat bagaimana Ari datang lagi, dan ibu bisa menebak betapa berat bagimu untuk menghadapi semuanya, lanjutnya. Ibu hanya ingin kau tahu, bahwa kau tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kau tidak perlu terus-menerus menoleh ke belakang hanya untuk memastikan bahwa orang-orang yang dulu meragukanmu kini melihat kesuksesanmu. Aku menarik napas panjang. Ibu benar. Selama ini, meskipun aku telah sukses, ada bagian dalam diriku yang masih merasa ingin diakui. Ingin dunia tahu bahwa aku bukan lagi Dinda yang miskin dan lemah. Tapi apakah itu benar-benar penting? Dinda, hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan kebencian atau pembuktian yang tidak perlu, lanjut ibu. Kau sudah cukup. Kau sudah melakukan lebih dari cukup. Aku menunduk, merasa ada sesuatu yang hangat mengalir di dalam dadaku. Kata-kata ibu begitu sederhana, tetapi menembus ke dalam hati. Ibu hanya ingin kau bahagia, nak, katanya lagi. Jangan biarkan masa lalu terus menarikmu kembali. Kau berhak untuk melangkah maju, bukan karena kau ingin menunjukkan sesuatu kepada orang lain, tetapi karena kau ingin hidup dengan damai dan bahagia. Aku menatap ibu, dan dalam hitungan detik, aku merasakan air mata menggenang di mataku.
Aku tidak tahu mengapa aku menangis. Mungkin karena lega, mungkin karena selama ini aku tidak menyadari betapa lelahnya aku mencoba membuktikan sesuatu kepada dunia. Ibu menarikku ke dalam pelukannya, mengusap punggungku dengan lembut seperti yang selalu ia lakukan saat aku masih kecil. Aku menyandarkan kepala di pundaknya, membiarkan air mata yang tertahan mengalir tanpa perlu ditahan lagi. Setelah beberapa saat, aku menarik napas dalam dan menghapus air mataku. Ibu benar, kataku akhirnya. Aku tidak perlu membuktikan apapun lagi. Ibu tersenyum hangat. Hiduplah untuk dirimu sendiri, Dinda. Bukan untuk masa lalu, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk kebahagiaanmu sendiri. Aku mengangguk. Malam itu, aku tidur dengan hati yang jauh lebih ringan, seolah beban yang selama ini tidak kusadari telah terangkat. Aku tahu, kedepannya hidup mungkin masih akan memberikan tantangan, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku terjebak dalam bayang-bayang masa lalu lagi. Aku telah memaafkan. Aku telah melepaskan. Setelah percakapan panjang dengan ibu, aku merasa seakan beban yang selama ini tidak kusadari telah diangkat dari pundakku. Aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu atau menghabiskan energi untuk membuktikan diri kepada mereka yang pernah merendahkanku. Kini, aku ingin hidup untuk sesuatu yang lebih besar, bukan sekadar untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarku. Selama ini, desa kecil tempatku dilahirkan dan dibesarkan adalah saksi bisu dari perjalanan hidupku yang penuh luka. Aku pernah menangis di jalanan ini, pernah dihina di sudut-sudut warung, dan pernah merasakan sakitnya dikhianati di tanah yang sama tempat aku dibesarkan. Namun, aku juga menyadari satu hal. Desa ini bukan hanya tempat yang menyimpan kenangan buruk, tetapi juga tempat di mana aku belajar menjadi kuat. Desa ini adalah bagian dari diriku, dan sekarang, setelah aku berhasil mengubah hidupku, aku ingin mengubah sesuatu di sini juga. Aku memutuskan untuk membuka usaha kecil di desa, bukan sekadar demi keuntungan, tetapi sebagai cara untuk membantu masyarakat sekitar. Aku membeli sebidang tanah tak jauh dari rumah ibu dan membangun sebuah warung makan yang menjual masakan khas Indonesia, terutama makanan-makanan rumahan yang mengingatkanku pada masa kecil. Aku ingin memberdayakan ibu-ibu di desa yang mungkin selama ini hanya bekerja sebagai buruh tani dengan upah yang tidak seberapa. Aku ingin mereka punya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, agar tidak ada lagi yang merasa harus mengorbankan harga dirinya demi bertahan hidup. Saat kabar tentang usahaku mulai tersebar, banyak orang yang awalnya memandangku dengan skeptis. Beberapa masih mengingatku sebagai Dinda yang dulu, gadis miskin yang dianggap tidak punya masa depan. Namun, saat mereka mulai melihat apa yang kulakukan, perlahan-lahan pandangan mereka berubah. Hari pertama warungku dibuka, aku berdiri di pintu masuk, menyaksikan ibu-ibu yang bekerja dengan penuh semangat di dapur. Aku melihat mereka saling bercanda, tersenyum, dan bekerja sama dengan bahagia. Rasanya luar biasa melihat bagaimana sesuatu yang dulu hanya sebuah impian kini menjadi kenyataan. Tidak berhenti di situ, aku juga menggunakan sebagian uang yang kutabung selama bertahun-tahun di Jepang untuk membangun sebuah perpustakaan kecil di desa. Sejak kecil, aku selalu percaya bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Aku tidak ingin anak-anak di desa ini mengalami apa yang kualami, terpaksa menerima nasib tanpa pilihan. Aku ingin mereka bisa bermimpi lebih besar, ingin mereka tahu bahwa dunia ini luas dan penuh dengan kemungkinan. Saat perpustakaan itu akhirnya berdiri, aku mengadakan acara kecil untuk meresmikannya. Aku mengundang anak-anak desa, dan ketika mereka datang dengan mata berbinar, aku tahu aku telah melakukan sesuatu yang benar. Aku melihat seorang anak kecil duduk di sudut, dengan antusias membolak-balik halaman buku cerita, seolah-olah menemukan dunia baru di dalamnya. Aku tersenyum, merasa bahwa kebahagiaan yang kucari selama ini ternyata bukan hanya tentang kesuksesan pribadi, tetapi tentang bagaimana aku bisa membagikannya kepada orang lain. Seiring waktu, orang-orang di desa mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Tidak lagi dengan tatapan menghina atau meremehkan, tetapi dengan rasa hormat dan kekaguman. Mereka yang dulu hanya berbisik di belakangku kini mulai menyapaku dengan hangat. Bahkan, beberapa orang yang dulu paling sering menggunjingku datang dan berkata, "Dinda, kami bangga padamu."
Aku tidak pernah mengharapkan pujian, tetapi mendengar kata-kata itu, aku merasa bahwa aku telah mengubah sesuatu, bukan hanya dalam hidupku sendiri, tetapi dalam cara orang-orang memandangku dan mungkin juga dalam cara mereka memandang kehidupan. Di suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil menatap matahari yang perlahan tenggelam. Ibu duduk di sampingku, tersenyum sambil menyeruput teh hangatnya. "Dinda, kau tahu?" katanya tiba-tiba. "Dulu ibu selalu berdoa agar kau bisa keluar dari kesulitan, agar kau bisa menemukan kebahagiaanmu sendiri. Tapi sekarang, ibu sadar bahwa kebahagiaanmu bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarmu." Aku menoleh padanya dan tersenyum. "Aku hanya ingin melakukan sesuatu yang berarti, Bu," kataku. "Aku ingin memastikan bahwa tidak ada lagi yang merasa seperti aku dulu, tidak berdaya, tidak punya harapan." Ibu mengangguk, matanya berbinar penuh kebanggaan. "Dan kau telah melakukannya, Nak." Aku menarik napas panjang, membiarkan udara sore yang sejuk memenuhi paru-paruku. Aku tahu hidup masih akan membawa banyak tantangan di masa depan, tetapi aku tidak takut lagi. Aku telah menemukan makna baru dalam hidupku, bukan sekadar untuk membuktikan diri, tetapi untuk memberi arti bagi dunia di sekitarku. Aku bukan lagi Dinda yang dulu. Aku telah berubah. Dan yang terpenting, aku telah menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dalam balas dendam, bukan dalam pengakuan orang lain, tetapi dalam bagaimana aku bisa membawa kebaikan bagi mereka yang membutuhkan. Langit sore di desa terlihat indah, dengan semburat jingga yang perlahan-lahan berubah menjadi keunguan. Aku duduk di teras rumah, menikmati semilir angin yang membawa aroma tanah basah setelah hujan siang tadi. Di sekelilingku, kehidupan berjalan seperti biasa. Anak-anak berlarian di jalanan tanah, ibu-ibu bercengkerama di warung, dan suara azan maghrib mulai berkumandang di kejauhan. Rasanya seperti mimpi bahwa aku bisa kembali ke tempat ini dengan hati yang jauh lebih tenang daripada saat aku meninggalkannya dulu. Dulu, aku pergi dengan hati yang penuh luka, dengan tekad untuk membuktikan bahwa aku bukan seseorang yang bisa diremehkan. Namun, kini aku kembali bukan dengan niat untuk menunjukkan bahwa aku lebih baik dari mereka yang pernah mengkhianatiku. Aku kembali untuk berdamai dengan masa lalu, dengan rasa sakit, dan yang terpenting, dengan diriku sendiri. Aku memandang rumah yang telah kutinggali sejak kecil. Aku ingat saat rumah ini pernah terasa begitu sempit dan pengap, bukan karena ukurannya, tetapi karena tekanan yang kuterima dari dunia luar. Tapi sekarang, rumah ini terasa hangat. Dindingnya mungkin masih sederhana, tetapi ada kebahagiaan di dalamnya. Ibu keluar dari dalam rumah, membawa secangkir teh hangat yang aromanya menguar ke udara. "Dinda, kau terlihat lebih damai sekarang," katanya sambil duduk di sampingku. Aku tersenyum dan mengambil cangkir itu. "Aku merasa seperti akhirnya bisa bernapas lega, Bu." Ibu menatapku dengan penuh kasih sayang. "Kau telah melalui banyak hal, dan ibu bangga padamu. Kau tidak hanya mengubah hidupmu sendiri, tetapi juga hidup banyak orang di desa ini." Aku menatap ke kejauhan, melihat warung makan yang kini selalu ramai oleh pelanggan. Warung itu bukan hanya sumber penghasilanku, tetapi juga tempat di mana ibu-ibu desa bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Aku juga melihat perpustakaan kecil yang baru saja selesai direnovasi. Anak-anak desa kini memiliki tempat untuk belajar dan bermimpi lebih besar. Aku mengingat kembali perjalanan panjang yang telah kulalui. Aku pernah begitu terluka, pernah begitu marah, pernah merasa bahwa dunia tidak adil padaku. Aku pernah berpikir bahwa kebahagiaan hanya bisa datang jika aku bisa membuktikan bahwa aku lebih baik dari mereka yang menghancurkanku. Tapi kini, aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang pembuktian, bukan tentang membalas dendam, melainkan tentang menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Di suatu pagi, beberapa hari setelah aku merasa benar-benar damai dengan kehidupanku sekarang, aku menerima kabar dari seorang tetangga bahwa Ari dan Nisa telah meninggalkan desa. Bisnis mereka bangkrut, dan mereka tidak tahan menghadapi tekanan dari orang-orang sekitar. Aku hanya mengangguk mendengar kabar itu. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa senang. Aku hanya merasa kosong. Seakan-akan luka lama yang pernah mereka buat telah benar-benar sembuh, dan kini mereka hanya bagian dari masa lalu yang tidak lagi relevan bagiku.
Pernah, aku ingin mereka melihat betapa suksesnya aku. Pernah, aku ingin mereka menyesal telah menghancurkanku. Tapi sekarang, aku sadar bahwa mereka bukan lagi bagian dari hidupku. Aku tidak butuh pengakuan mereka, aku tidak butuh mereka melihatku bahagia. Aku sudah cukup dengan apa yang kumiliki. Aku menyesap teh hangatku dan tersenyum. Aku telah melalui semua badai, dan kini aku berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Aku telah membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan atau kesuksesan semata, tetapi dari bagaimana kita bisa memberikan arti bagi orang lain. Aku menoleh pada ibu dan menggenggam tangannya. "Bu, aku ingin tinggal di sini lebih lama," kataku. Ibu tersenyum hangat. "Ini rumahmu, Dinda. Kau bisa tinggal selama yang kau mau." Aku menatap langit yang kini mulai gelap. Bintang-bintang mulai bermunculan, seolah ikut merayakan ketenangan yang akhirnya kutemukan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, aku siap menghadapinya dengan hati yang lapang. Akhir dari perjalananku bukanlah balas dendam, bukan pengakuan dari orang-orang yang dulu meremehkanku. Akhir dari perjalananku adalah menemukan kedamaian, menerima masa lalu, dan melangkah maju dengan penuh keyakinan. Dan kini, aku benar-benar bahagia.